Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabi Musyadi Agis dari kelas 5A. Di sini saya ingin bahas juga mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya sebuah keselamatan kerja pada mekanisme atau dinamika pekerjaan. Dan di sini ada sebuah insiden yang menjelaskan tentang adanya sebuah teknisi yang mana dia ini ingin memperbaiki suatu komponen dalam kompresor. Nah, teknisi ini dalam usaha pemeliharaan dia langsung menginstal komponen sehingga jadinya sebuah ledakan karena ada fluid tekanan yang menyebabkan teknisi tersebut luka memar di bagian badan dan di bagian kepala. Dan salah satunya karena itu fluid tekanan tinggi gitu ya, dia menyemburkan sebuah cairan yang mana cukup kencang gitu ya mengenai matanya sehingga dapat menyebabkan bengkak pada bagian mata atau lebih buruknya lagi bisa menyebabkan kebutaan. Nah, selang-selang pipa tadi yang meledak karena tekanan tinggi fluidanya membentur kepada badan teknisi ini sehingga teknisi tersebut terdapat luka-luka dan memar di bagian badan juga. Nah, terus sebenarnya apa sih yang salah gitu di sini? Nah, sebenarnya teknisi ini dia memperhatikan prosedur yang ada pada cara dia memelihara kompresor ini seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih harus dilakukan teknisi ini sebelum melakukan pemeliharaan pada suatu komponen kompresor gitu ya? Nah, di sini saya akan membahas pertama dalam mencegah kecelakaan tersebut, gitu ya, semburan yang kuat yang ditimbulkan oleh fluida dari komponen kompresornya, maka setiap teknisi ataupun pekerja itu wajib pertama melakukan briefing. Kenapa? Karena dalam briefing tersebut kita akan tahu komponen apa aja yang sekiranya akan kita perbaiki, lalu skala pemeliharaannya seperti apa, dan apa saja yang sekiranya perlu kita siapkan dalam perencanaan pemeliharaan komponen kompresor ini. Nah, kedua adalah melakukan prosedur yang sesuai standar. Kayak gitu. Nah, di sini akan saya jelaskan ya prosedur apa saja yang dapat digunakan. Pertama, pastikan pekerja ini memiliki wawasan ataupun pengetahuan tentang alat kelengkapan pelindung diri gitu untuk penunjang dalam pekerjaannya. Di sini dalam komponen kompresor, alat penunjang tersebut pertama setiap teknisi wajib menggunakan sarung tangan. Kenapa? Karena bisa saja cairan fluida yang digunakan dalam membuka komponen, dalam memegang komponen, itu bisa saja menjadi suatu cairan yang berbahaya sehingga sarung tangan diperlukan. Kedua adalah menggunakan APD. APD ini pertama selain menjaga diri gitu ya dari misalkan semburan fluida, APD ini juga menjaga ketika ada kecelakaan yang tidak ingin kita lakukan, itu bisa menghindari fatal-fatal yang ada. Ketiga, kacamata kayak gitu. Kenapa kacamata? Tadi ya, kalau misalkan ada insiden kebocoran misalkan kayak gitu ya, satu pipa bocor dan menyebabkan fluid tekan tinggi sehingga ketika kita memakai APD yang pas gitu ya dan khususnya kacamata sehingga kita menghindari adanya luka ataupun kecelakaan hal tersebut ke arah mata. Baik, selanjutnya adalah menggunakan safety shoes gitu ya. Kenapa sih kita harus menggunakan safety shoes? Karena sewaktu komponen dalam tekanan tinggi gitu ya. Di sini dalam fluida bisa saja komponen pipa di situ misalkan ada baut, bisa saja bautnya misalkan longgar sehingga tekanan tadi tidak bisa tekanan tadi membuat baut tersebut terpental gitu secara kencang. Bisa kena badan, bisa kena kepala mungkin ya, ataupun bisa kena bagian kaki. Makanya safety shoes ini sangat diperlukan dalam pemeliharaan komponen kompresor ini. Dan terakhir adalah helm. Nah, helm ini sebenarnya sama gitu ya. Kenapa pakai helm? Karena helm ini tadi ya, maksudnya kita ada beberapa hal yang memang seperti ya
yang ada baunya kendor sehingga terkenal dan amit-amitnya kena kepala gitu ya, sehingga ketika ada helm ini keselamatan kita pun setidaknya mengurangi hal-hal yang sekiranya bisa jadi cedera bagi diri kita sendiri. Nah, itu adalah alat-alat yang memang seharusnya dipakai dan ditemukan oleh untuk teknisi pengeluaran teknologi. Hal ini sebenarnya menjadi sebuah pelajaran juga bagi kita semua. Tidak semena-mena semua mesin, semua perlengkapan komponen itu dapat kita tangani hanya dengan asal dan feeling gitu ya. Kita harus mengikuti beberapa prosedur yang ada seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Pertama, untuk mencegah adanya cedera akibat kerja ataupun kecelakaan akibat kerja. Walaupun alat perlengkapan tersebut memang tidak bisa sepenuhnya melindungi diri kita dari kecelakaan. Lagi-lagi ya, kecelakaan tidak ada yang tahu, tapi kecelakaan itu bisa kita minimalisir ataupun bisa kita cegah dengan beberapa prosedur yang tadi saya jelaskan. Keselamatan itu bukan tentang bukan tentang kesehatan saja, bukan tentang bukan tentang hal-hal yang baik terhadap diri kita. Nah, keselamatan ini sebenarnya terbentuk dalam sebuah sikap disiplin seseorang terhadap sebuah pekerjaan. Jika orang tersebut disiplin dalam menjalankan kerja, dalam menjalankan prosedur keselamatannya, maka sudah dipastikan mesin yang akan digunakan sekalipun itu pastinya gitu ya, ketika berhasil akan melakukan prosesnya dengan semestinya, tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan bagi lingkungan sekitar maupun bagi pekerja itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.